Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang insyaallah rahmat Allah terlimpah kepada kita bersama. Semoga sore ini kita mampu untuk mengaplikasikan rahmat Allah itu dengan sebaik-baiknya, dan semoga apa yang kita kerjakan termasuk menjadi amal terikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari tadabbur pada malam ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba kita duduk di tempat ini kan mendapat pergi dari rumah masuk ke masjid ini kan karena rahmat Allah, nikmat Allah. Pertanyaan saya, kita selalu berkata, nikmat itu apa? Kan orang sering berkata kan, orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka nikmat itu ditambah. Kan begitu Pak Kiai Adi. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mempermaklumkan siapa yang mensyukuri akan nikmat yang aku berikan, nikmat itu aku tambah, kan begitu. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu itu ingkar akan Allah, pedih sekali. Apa bedanya adab dengan bala? Ini kalimat Ibrahim 7 itu kan, inna azabi lasyadid. Apa bedanya azab dengan bala? Bala itu ujian bagi orang beriman. Orang beriman tidak ada azab dari Allah, tidak ada. Tetapi azab itu bagi orang yang kufur, yang ingkar. Makanya la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, azab. Orang yang diazab oleh Allah kalau mati itu ditempeleng oleh malaikat. Bapak pernah ditempeleng? Disuruh tempeleng ke Pak Ketua Kokam. Malaikat kalau tempeleng mukanya peng, punggungnya ditempeleng. Itu orang kufur. Lah, pertanyaan saya, apa nikmat itu? Kita sering kok berkata itu kan ya, kalau bersyukur nikmat akan ditambah, kalau kufur adab Allah. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Nah, pertanyaan kita, nikmat yang mana sih yang tidak bisa dihitung? Apa sih nikmat? Dan begitu. Kira-kira ada yang bisa membantu untuk kemudian kita memahami apa sih nikmat itu? Umpama contoh. Saya dapat 2 jajan, ya, dari jamaah Masjid Al-Hikmah. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya bagi penyumbang untuk apa namanya? Kue untuk para penuntut ilmu. Ini 2, saya makan ini.
Terus saya makan ini. Saya bilang, Pak Edi, ini nikmat sekali. Nah, apa sih nikmat itu? Dirasakan. Bisa dirasakan, bisa di Gimana Ibu? Ayo, orang kan gampang ya, bilang nikmat itu gampang, tapi apa sih nikmat itu kan gitu? Sesuatu yang bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa Dirasakan. Contohnya dirasakan. Kalau tidak dirasakan, bukan nikmat. Pak, memang kadang-kala sering kita katakan kosakata dari Islam itu padanan katanya sulit. Contoh saja, nggak usah ketika saya beritahu tentang istiqomah. Apa arti istiqomah? ajak. Teguh pendirian, bukan terus menerus. Kalau terus menerus dawam. Kalau ihsan itu artinya amat sangat baik. Itu dalam bahasa Arab namanya isim tafdil, amat sangat baik ihsan. Dawam ihsan berarti Pak dawam itu terus menerus amat sangat baik. Apanya yang terus menerus sangat baik? Dawam yang tahu. Jadi kalau ihsan itu isim tafdil, amat sangat baik. Hasan itu baik. Nur itu cahaya. Nur Hasan. Cahaya yang baik. Jadi ayah saya tidak memberi nama Nur Ahsan, enggak. Nur yang amat sangat baik kan gitu. Nur Hasan, cahaya yang baik. Nah, terus kembali ke nikmat. Contoh itu, sekarang ada lagi begini. Ada orang yang selalu saya dengar itu, kalau saya seperti ini memberi tadi itu ya, memberi. Ada orang berkata, Barakallahu fi. Pernah dengar itu? Ya. Itu salah dalam penyampaian. Kalau Barakallahu fi itu kepada benda mati. Tetapi kalau ke orang bukan Barakallahu fi, Barakallahu alaika. Itu Quran itu Al-Quran itu. Jadi yang menyebut Barakallahu fi itu Al-Quran kepada benda mati. Nanti lihat ya di surat Al-Anbiya. Tetapi kalau kepada orang, Allah menyebut kepada Nabi Musa, Allah menyebut kepada Nabi Nuh, disuruh nabi-nabi itu menyampaikan Barakallahu alaika, atasmu. Bukan Barakallahu fi, Barakallahu fi, barakah Allah yang ada di dalam itu, karena itu benda mati. Faham? Itu jangan sampai keliru. Kalau saya ke Pak Edi Barakallahu fi, berarti Pak Edi saya anggap mati. Harusnya Barakallahu alaika, kebaikan bertambah ke atasmu. Allah itu atasmu, karena benda hidup. Dan yang bilang itu Allah dalam Al-Quran. Lah, nikmat itu, nikmat, ya toh? Memang mudah, culuk ngomong itu mudah, tapi artinya sulit. Nikmat itu adalah pemberian Allah yang baik kepada makhluknya. Nikmat, pemberian Allah yang baik kepada makhluknya, baik itu jasmani maupun rohaninya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau itu tidak baik, bukan nikmat namanya. Jadi tugas Rabb untuk memberikan sesuatu yang baik kepada makhluknya, baik itu jasad maupun rohaninya, baik itu di dunia maupun besok di akhirat. Nanti saya jelaskan pada topik ini, saya memberikan judul itu kemarin di tempat yang lain itu dengan judul
fa aina tadhhabun. Itu nanti saya berikan itu. Nah, sekarang nikmat itu. Nikmat ini sesuatu pemberian Allah yang bersifat baik itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. An-Nahl surat 53. Allah menyampaikan begini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesuatu yang baik itu mesti datangnya dari Allah. Wa ma bikum, apa yang ada pada diri kita ini yang baik itu mesti faminallah, dari Allah. Tidak mungkin dari setan. Yang bilang gitu siapa? Allah. Maka ketika kita sehat, kita harus bersyukur, karena syukur itu energi yang paling hebat. Syukur itu membenargunakan nikmat Allah. Itu yang patut harus kita resapi bersama. Lah, nikmat yang paling dilupakan itu yang mana? Atau nikmat dulu, nikmat yang paling kita impikan, nikmat apa? Sehat. Nikmat kita beragama Islam. Ya. Nah, kalau sudah Islam pasti beriman. Nikmat kita beragama Islam. Kenapa? Kalau orang tidak beragama Islam, kata Allah, kalimatnya oleh Allah, dia akan rugi selamanya. Kalimat Allah begini, wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khashirin. Kalau kalian tidak beragama Islam, besok akan menjadi rugi di akhirat. Berarti kita beragama Islam nikmat enggak? Nikmat sekali, kalau besok beruntung itu. Tetapi bagaimana beruntung besok? Pada judul yang lain. Nikmat itu. Jadi nikmat diberikan oleh Allah pertama kali kita beragama Islam. Dan lebih nikmat lagi ketika kita berislam itu kemudian kita meneliti tentang konstitusi yang diberikan Allah. Kita kadang-kadang kan cuma beragama Islam, kalau orang Madura nyebut Islam onggu. Paham Islam onggu? Coba Islam jawab onggu. Itu namanya Islam onggu. Nikmat yang terindah adalah nikmat ketika kita beragama Islam. Maka saya beri judul apa? Nikmat apa yang kita cari? Nikmat yang mana yang kita cari dari Allah itu? Sehingga Allah menyatakan begini. Fa bi ayyi ala ya, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana Nur Hasan yang kamu saksikan? Nikmat yang mana sih yang kamu saksikan? Berapa kali Allah ulang itu? 31. Kenapa Allah mengulang-ulang itu? Pertanyaan kita, kenapa sih Allah kok mengulang sampai 31? Sekali aja kan sudah tahu. Kenapa diulang oleh Allah? Pentingnya supaya manusia bersyukur ini. Karena manusia itu diulang itu oleh Allah, karena manusia itu melupakan. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan, maka diulang agar umat manusia itu memahami nikmat itu. Apa sih nikmat yang selalu kita lupakan itu? Apa? Nikmat sehat dengan kenapa Bapak? Sehat dan luang waktu. Luang waktu. Sehat kita lupakan, Pak. Ketika kita sehat, biasanya kita lupa segala-galanya. Ya kan? Lupa apa? Lupa bahwa dirinya ini, menyadari tidak bahwa dirinya ini adalah dua hal, jasad dengan ruh. Jasad itu energinya apa yang dihalangi, apa yang harus masuk.
Rasul sudah menegaskan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan orang beragama Islam itu adalah ketika dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tarkuhu ma la ya'nihi. Contoh Pak, contoh. Apa ada di antara para dokter spesialis paru yang berkata bahwa orang merokok itu baik? Tidak baik. Hah? Tidak baik kan? Yang bilang siapa? Dokter paru yang dia expert di bidang keparu-paruannya. Tetapi kita yang sudah memperoleh nikmat dari Allah, saya tidak nyinggung, saya tidak nyinggung, hanya baca hadis. Saya hanya baca hadis. Kita katanya harus jadi Islam aplikatif, Islam yang aplikatif, bukan Islam teoritis, aplikatif. Tapi kalau sudah dikatakan kamu lalai loh terhadap nikmat yang aku berikan, kesehatanmu. Sama Pak, saya pernah juga lalai Pak. Aku sudah tahu hipertensi, kok sih makan daging kambing? Ini perot Pak, perot. Itu lalai namanya kan. Boleh. Sudah sehat, sehat. Lucunya lagi sehat. Dia sudah paham setiap kali jangan bicara tentang hak kepada Allah, bicarakan kewajiban. Dan itu janji kita kan, iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. kami menyembah dulu baru meminta pertolongan. Kami menyembah kepada Allah minta pertolongan. Tetapi kemudian sudah katakan begitu, kewajiban kita itu adalah Islam yang bagus, tinggalkan pekerjaan yang sia-sia. Kadang-kadang kewajibannya dia, mohon maaf, ini saya, ini Pak Edi, ini Pak Yanto, ini bapak-bapak yang saya begini. Dia tidak sadar bahwa asapnya kena orang lain. Menyebar penyakit. kena temannya kan, ya toh? Ditegur, Pak, jenengan kok merokok? Ini kan hak saya merokok. Iya, haknya jenengan merokok, tapi punya kewajiban dia tidak harus asapnya kena orang. Pak Yanto punya hak untuk tidak mendapatkan asap, kan begitu kan? Tapi kan terus sisa kecilnya dijadikan ya kan, dibuang ngantok ke pandeman kan gitu ya, ngantoknya kemana? Tidak nyinggung ya, tidak nyinggung yang merokok. Cuma maksud saya, karena nikmat ini oleh Allah ditanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana sih yang kau saksikan, kan begitu? Karena nikmat itu wa ma bikum min nikmatin fa min dari Allah. Yuk jangan kita ingkari, kan begitu. Kemudian Bapak, kalau nikmat yang diberikan oleh Allah tadi itu, kemudian Allah memberikan warning begini ke kita. Alam taro ilal ladina baddalu nikmatallahi kufran. Pak Kiai Ibrahim 28 ini. Allah menyampaikan begini, alam taro ilal ladina baddalu nikmatallahi kufran. Apa kamu tidak lihat dengan mata kepalamu orang-orang yang menukar nikmat Allah itu dengan kekufuran? Pak, surat apa tadi Pak Kiai? Ayat Ibrahim 28. ya, Pak Ibrahim masih ada di Bosari. Pak, ya toh? Apa kamu tidak melihat taro? Saya selalu mengulang taro itu melihat dengan mata kepala. Taro aitan ladzi yukadzibu biddin, taro melihat dengan mata kepala. Apa lagi itu taro?
apa kalau Ramadan itu Pak? Ru'yah itu ro'a, melihat. Tapi kan orang melihat begini, harusnya melihat begini. Lah, Allah menyatakan alam taro ilal ladina baddalu, menukar kata Allah, nikmatallahi kufran. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu kamu tukar dengan kekafiran. Ayo, coba. Apa yang dua dihilangkan? Yang sering sehat sama luangnya waktu. Lah, menukar dengan kekafiran yang kayak apa? Ya nikmat yang diberikan Allah itu kita sia-siakan, baik dalam keadaan sehat maupun luang waktu. Pak, kenapa Allah menyuruh kita sholat 5 kali dalam sehari semalam? Kenapa? Itu kalau kita lihat dari filosofi turunnya ayat itu, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail, itu karena Allah mengharapkan kita ini berada dalam keadaan bersih dan sehat. Coba, kan kita menggunakan password 24434 kan? Nah, ketika kita dua sudah suci, kemudian sebentar lagi kita duhur, sebentar lagi kita suci lagi asyar, kemudian maghrib, kemudian isya, apalagi kita tahajud, apalagi kita duha dan lain sebagainya. Allah mengharapkan kita ini bersih, kan begitu. Jangan ditukar dengan tidak baik. Kadangkala luang waktu itu disuruh oleh Allah untuk berzikir. Zikir itu salah satunya adalah tadabbur Al-Quran, tetapi main saya nggak nyinggung ya, mungkin ada anak saya yang main begini, saya tahu apa main gini, betul kan? Iya. Lah, itu namanya melalaikan atau menukar nikmat Allah itu dengan kekufuran. Harusnya habis sholat umpamanya yang dibaca apa ya? Yang dibaca untuk kita selamat, untuk tidak akan ada mara bahaya. Ayo Bapak Ibu hafal enggak? Dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau dibaca itu 3 kali pagi dan sore, maka mara bahaya tidak akan menimpa kita. Itu jaminan. Buktikan Bapak. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasami'un alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Bapak pergi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, rabbi adkhilni mudkhala sidqin, bakar rumah Bapak Ibu, tidak akan terbakar. Karena itu jaminan Rasul itu. Buktikan. Bapak baca dulu itu Bismillahirrahmanirrahim itu pagi 3 kali, sore 3 kali, 1 minggu. Bapak keluar Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah sama rabbi adkhilni, suruh dibakar pagi rumah saya, enggak terbakar. Karena itu jaminan Allah. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Bapak, karena nikmat itu besok akan ditanyakan oleh Allah itu. Nikmat yang diberikan itu ditanyakan. Apa katanya Allah itu? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu yang enak-enak ngomong dapat nikmat, ditanya oleh Allah, nikmat itu kamu gunakan untuk apa lu rasa? Untuk tidur, untuk main, bangun malam jam 3 bukan mandi kemudian sholat tahajud tapi nonton sepak bola. Iya. Saya pernah dikagetkan. Saya dikagetkan Pak. Saya bangun jam 3 itu kok rame begitu. Apa ini ada? Ternyata anak-anak saya kumpul di depan TV nonton bal-balan. Saya tanya, sudah sholat tahajud? Belum selesai gitu.
Saya bilang begini, nah, jangan berikan beban ke saya besok. Aku ditanya oleh Allah, Nur Hasan, orang yang ada di sekitarmu sudah engkau beritahu petunjuk dalam Al-Quran? Kan ditanya saya. Sementara saya ngomong, kamu nonton bal-balan. Silahkan tonton bal-balan, tapi penuhi dulu Kewajiban. falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu tentang nikmat yang Allah berikan. Bapak pernah dengar kisahnya Abu Kilabah? Pernah dengar? Ada orang namanya Abu Kilabah, pernah dengar? Belum. Abu Kilabah itu manusia yang oleh Allah dijadikan ibrah bagi semua orang. Dia buta matanya, dia tidak punya dua tangan, dia tidak punya dua kaki, kan Pak ya? Dia hidupnya tidak di perumahan begini, tetapi dia hidup di tenda yang diberi oleh orang-orang untuk tidur di tenda itu. Namanya Abu Kilabah. Dia adalah periwayat hadis Abu Kilabah itu. Kemudian setiap dia masuk ke tenda, dia bergumam begini, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat itu selalu terucap dari Abu Kilabah yang matanya buta, nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Kemudian Abdullah bin Muhammad, seorang alim juga di Madinah itu, lewat dengar kalimat itu di tenda itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Itu doanya Nabi Sulaiman yang pada saat Balqis datang itu ya. Itu dalam surat An-Naml ayat 19. Dia ucapkan oleh Abu Kilabah itu, dan kalimat terakhirnya alhamdulillah. Katanya Abdullah bin Muhammad itu dibuka, ini siapa? Ternyata dia orang yang tidak melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya tak? Kemudian ditanya oleh Muhammad ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan siapa? Aku Abu Kilabah. Ditanya, engkau sudah tidak punya tangan, engkau tidak punya kaki, matamu juga tidak bisa melihat, engkau selalu mengatakan bersyukur kepada Allah. Apanya Tuhan yang kau syukuri terhadap badanmu itu? Padahal yang berkata itu orang alim juga kan ya, orang alim. Tapi dia berkata, Abdullah berkata, apa yang kau syukuri? Tangan kamu tidak punya, kaki kamu tidak punya, mata kamu buta. Apa yang dia katakan kepada Abdullah itu, Tuhan, aku bersyukur, aku masih bisa lisan ini bicara bersyukur kepada Allah. Faham Bapak Ibu? Aku bersyukur karena lisanku masih bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ya Rabb. Engkau yang mengawasi aku hidup, berikan ilham kepadaku ya Rabb, agar aku mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Hanya bisa ngomong nikmat itu yang diberikan. Dia bilang alhamdulillah. Kita lengkap kaki kita, lengkap tangan kita, lengkap kuping kita. Masihkah kita lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Kalau kita melihat Abu Kilabah dinikmat, maka jangan tukar nikmat itu dengan kepongahan kepada Allah karena kita merasa hebat. Jangan tukar itu. Sekali lagi, jangan tukar.
Maka jalan keluarnya kita, kalau kita kadang-kadang merasa tidak enak, maka bacalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu merasa tidak enak hidup di dunia, padahal itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu merasa enak, punya duit 60 miliar, hasil ketok palu, enak, tuhibbu, padahal itu tidak baik untukmu, kata Allah. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Nikmat yang diberikan Allah, mari kita jangan sampai lalai dengan dua nikmat itu. Maksud saya adalah ketika sehat, ketika peluang waktu, sehat dalam arti kata badan, sehat ketika kita beribadah. Ibadah itu kan sehat juga. Sehat ketika dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sehat dalam bentuk kemasyarakatan, sehat dalam bentuk apapun itu harus kita pelihara. Jangan lalaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita menanam sebanyak-banyaknya agar besok kita bisa panen ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan setelah kita menyelesaikan satu ibadah yang paling tidak ada tandingannya, tanggal 1 sampai 10 kemarin. Semoga betul-betul apa yang kita kerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10 menjadi ibadah pionir kita, dan kita bisa menyelesaikan tadi mungkin Yaumul Bid, masih ada Senin, masih ada Kamis yang akan datang, untuk tetap kita beribadah setelah. Jangan lalai, karena setelah 1.10 merasa sudah tahun depan sudah hilang dosaku karena puasa, kemarin sudah hilang. Jangan, kita tumpuk sebanyak-banyaknya. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.